Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Fadil tentang motivasi belajar. Adapun pembahasan saya mengenai Baiklah, di sini saya akan membahas tentang cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Seperti yang bisa kalian lihat, ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Menurut Sardiman 2011, ada beberapa hal yang menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang pertama, dengan pemberian angka atau nilai. Bagi siswa yang mendapatkan nilai yang tinggi, itu tentunya akan menambah motivasi mereka untuk mempertahankan nilai tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan bagi siswa yang mendapatkan nilai yang kecil juga bisa menjadi motivasi untuk belajar dan memperbaiki nilai mereka. Dan yang kedua adalah dengan pemberian hadiah. Guru dapat menggunakan hadiah sebagai alat untuk menumbuhkan motivasi pada peserta didik dan bisa sebagai media untuk mengapresiasi. Yang ketiga, dengan adanya persaingan atau kompetisi dalam kegiatan belajar, peserta didik tentunya akan menjadi lebih semangat untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Dan yang keempat adalah dengan diadakannya ulangan. Siswa yang mengikuti kegiatan ulangan tentu akan berpacu untuk belajar. Ada juga yang cenderung memiliki kebiasaan untuk belajar sehari sebelum ujian atau semalam sebelum ujian, yang disebut dengan sistem kebut semalam. Tergantung kepada siswanya masing-masing sih, bagaimana mereka mengatur pola untuk belajar. Dan yang kelima adalah dengan mengetahui hasil belajar atau hasil pekerjaan perlu diketahui oleh peserta didik. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi peserta didik dan mendorong mereka untuk belajar lebih giat lagi. Baiklah, selain itu ada lagi cara untuk menumbuhkan motivasi belajar adalah dengan guru memberikan pujian atau memberikan hukuman. Dua hal yang sangat kontras, bukan? Maksudnya memberikan pujian adalah ketika siswanya memiliki prestasi yang baik, guru bisa mengapresiasi, tapi tidak berlebihan. Sama juga dengan memberikan hukumannya diberikan hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang semena-mena bahkan membunuh karakter siswa. Selain itu juga harus dijelaskan oleh guru tujuan untuk belajar, tujuan yang jelas, tujuan yang terarah sehingga siswa mampu menyusun target dan strategi belajar yang akan mereka gunakan. Dan yang berikutnya adalah ego involvement. Ego involvement di sini dimaksudkan adalah siswa diminta untuk sadar bahwa ketika motivasi belajar mereka tinggi, itu mereka akan mendapatkan nilai tambah, mereka akan mendapatkan rasa percaya diri dan rasa pengakuan daripada guru dan teman-teman mereka gitu, sehingga mereka akan lebih semangat lagi dalam belajar. Hal ini perlu guru tumbuhkan kesadaran pada peserta didik di mana mereka merasa penting menjalankan tugasnya dan mampu menerima tantangan dalam belajar. Dengan demikian mereka akan bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi dari gurunya. Baiklah, yang selanjutnya adalah hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar sangat perlu ditanamkan kepada peserta didik. Jika peserta didik memiliki hasrat, niat, dan keinginan untuk belajar, tentu mereka akan mencapai hasil belajar yang maksimal. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke ciri-ciri motivasi belajar. Bisa kalian lihat di diagram yang saya tampilkan, ada beberapa ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama adalah ketekunan, tekun untuk menjalankan tugas. Salah satu ciri peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi adalah mereka bisa memanajemen waktu, mereka bisa membuat prioritas untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan memiliki
ketekunan dalam belajar. Seperti yang kita tahu, peserta didik itu tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dalam waktu belajar, tapi juga tugas di luar pelajaran seperti tugas rumah, tugas kelompok. Nah, di sini bisa kita ukur gitu. Kalau misalnya motivasi belajar mereka tinggi, mereka juga punya ketekunan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas-tugas mereka. Baiklah, yang kedua adalah ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi adalah mereka memiliki keuletan. Mereka tidak mudah menyerah, tidak perlu terlalu bertanya, tapi ketika mereka menemui kesulitan, mereka juga membutuhkan sosok guru sebagai konsultan dalam belajar. Yang ketiga adalah minat. Menunjukkan minat terhadap berbagai masalah. Di sini peran guru diharapkan mampu untuk menampung, untuk mengambil tindakan yang kompleks sehingga motivasi belajar siswa itu tidak menghilang karena guru yang tidak peka, dan guru bisa memberikan support kepada rasa keingintahuan siswa tersebut. Yang keempat adalah lebih senang bekerja sendiri atau mandiri. Ciri motivasi belajar yang tinggi adalah kemandirian. Siswa yang lebih senang bekerja sendiri, mereka memiliki motivasi belajar yang baik sehingga mereka akan menginisiasi, mereka memiliki rasa ingin untuk maju tanpa perlu menunggu atau bergantung kepada orang lain. Selain memiliki kemandirian, mereka juga cenderung mudah merasa bosan loh. Dengan rutinitas yang terkesan monoton dan itu saja membuat timbul keinginan untuk menjadi lebih kreatif, untuk berbeda dengan temannya. Ini juga merupakan ciri bahwa peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi, karena mereka ingin lebih unggul dan ingin lebih kreatif dan memiliki daya saing dalam proses belajar. Yang berikutnya adalah mereka juga konsisten dan persisten, dapat mempertahankan pendapatnya. Jika mereka yakin akan sesuatu, mereka akan konsisten untuk mempertahankan pendapatnya. Dalam hal ini, guru juga harus mampu memberikan arahan dan motivasi yang tepat agar siswa dapat konsisten terhadap pendapatnya jika itu benar, namun tidak keras kepala ketika diluruskan apabila mereka membuat kesalahan. Dan yang terakhir adalah teguh dan juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Teguh di sini adalah mereka tidak mudah goyah untuk melepaskan apa yang mereka yakini. Mereka memiliki pendirian yang kuat dan mereka juga mampu